Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Seviana dari kelas 12 TKJB SMK Negeri 1 Tulung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik komputer dan jaringan mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Yang pertama, pengertian subscriber internet telepon. Subscriber adalah teknologi penghubung dari data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon. Yang kedua, pengertian DSL. Digital Subscriber Line atau DSL merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar seperti multimedia dan video. Digital Subscriber Line mempunyai 3 komponen penting, di antaranya yang pertama DSL transceiver, yang kedua filter, yang ketiga DSL AM. Yang ketiga, konsep DSL. DSL adalah salah satu teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Kecepatan download DSL antara 128 bit per sekon sampai 24.000 KB per sekon. Yang keempat, mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta digital pada suatu kabel sinyal digital untuk komunikasi data, sementara sinyal analog untuk suara, seperti halnya yang digunakan telepon sekarang. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan DSL. Kelebihan DSL. Yang pertama, koneksi yang cukup simultan antara internet dengan suara. Yang kedua, keamanan data terjaga dengan baik. Yang ketiga, mempunyai kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. Yang keempat, harga penggunaan yang murah terutama untuk daerah perumahan. Kekurangan DSL. Yang pertama, kabel tembaga dari CO ke pelanggan yang panjang. Yang kedua, terdapat load coils dan brigade tabs. Hambatan ketiga yaitu serat optik. Yang keenam, tipe-tipe DSL. Yang pertama, ISDN, Digital Subscriber Line. Yang kedua, Symmetric Digital Subscriber Line. Yang ketiga, Asymmetric Digital Subscriber Line. Yang keempat, Very High Bit Rate Digital Subscriber Line. Yang kelima, High Data Rate Digital Subscriber Line. Yang keenam, Rate Adaptive Digital Subscriber Line. Yang ketujuh, permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. Yang pertama, selalu terhubung dengan LAN sehingga menimbulkan masalah keamanan. Yang kedua, informasi teknik suka diperoleh. Yang ketiga, panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.500 V, beberapa menggunakan serat optik. Yang keempat, instalasinya hanya mendukung OSS tertentu. Yang kedelapan, konfigurasi subscriber internet telepon. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk terkoneksi dengan internet. Salah satu caranya adalah koneksi internet dengan dial-up, yaitu akses internet dengan menggunakan jalur telepon. Untuk melakukan koneksi ini, perangkat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ini: 1 unit komputer, 1 modem, dan 1 sambungan telepon. Hal yang harus dilakukan adalah, yang pertama, berlangganan ke salah satu ISP terdekat. Yang kedua, memasang modem ke komputer. Yang ketiga, menginstal software internet yang disediakan oleh ISP. Yang keempat, menghubungkan komputer atau dial-up ke ISP. Langkah-langkah menghubungkan komputer ke internet menggunakan ISP. Yang pertama, Telkomnet Instant Quick Start Program.
terus aksesoris, kemudian communication, terus pilih network connections. Yang kedua, klik create a new connection. Kemudian klik next contact dialog, new connection wizard. Kemudian pilih connect to the internet, lalu klik next kotak dialog network connection type. Yang kelima, pilih setup my connection manually, lalu klik next. Kontak dialog getting ready. Selanjutnya, pilih connect async a dial-up modem, klik next. Kontak dialog internet connection. Kemudian, pilih modem analog yang Anda gunakan untuk setting dial-up. Klik next. Jika teman-teman punya laptop atau modem internet pada komputer desktop, tidak perlu melakukan instalasi modem. Driver modem sudah terinstall ketika menginstal sistem operasi atau driver laptop. Kemudian, yang terakhir ketik Telkomnet instan pada kotak ISP name. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe YouTube aku ya teman-teman.